Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 600 lompat dari tebing. Lebih dari selusin pengawal ini semuanya adalah pembunuh bayaran. Eriksu sangat percaya diri. Dia memegang pisau di tangannya, dan langsung menuju ke John Skin. Jika diperhatikan, saat ini hanya John Skin yang dapat merusak rencananya. Thomas Skin terlihat sangat lemah, tapi John Skin masih terlihat kuat dan sedikit mengancam. Jadi jika John Skin dapat diatasi hari ini, keluarga Kin akan sepenuhnya dihancurkan. Ketika Eriksu mendekat, dia tetap bersembunyi di balik seorang preman. Bagaimanapun juga, dia harus tetap berhati-hati. Namun, ketika semua orang berkerumun, Thomas Skin tiba-tiba mengangkat tangannya. Cahaya perak menyala di malam yang gelap. Duar. Jarum perak menembus udara dan langsung menembus tubuh preman, masuk melalui dada, keluar dari punggung, menembus setiap dari mereka, dan kemudian dipaku ke alis Eriksu. Mata Eriksu membelalak. Dia tidak bisa berpikir bahwa meskipun Thomas Skin terlihat seperti ini, dia masih bisa membunuhnya. Jarum Thomas Skin dapat membunuh orang tanpa terlihat. Jarum ini menembus pintu kehidupannya, dan dia tidak mungkin bisa diselamatkan. Dua orang di depannya tewas seketika. Wajah sedikit orang yang tersisa berubah drastis, dan mereka bergegas. Mereka dilatih dengan ketat. Tidak ada yang namanya sekelompok naga tanpa pemimpin. Mereka tahu bahwa jika Thomas Skin tidak dibunuh, mereka akan mati. Bahkan jika Eriksu mati, mereka masih di bawah kendali keluarga Su, dan keluarga Su berada di bawah kendali orang lain. Setelah jarum dilempar, Thomas Skin sudah kelelahan. Ini adalah langkah terakhir yang membuatnya terengah-engah. Paman kedua Kin langsung mendorong Thomas Skin, dan keduanya melompat dari tebing. Tebing ini bukanlah jenis tebing vertikal yang tegak lurus ke atas dan ke bawah, melainkan lereng. Keduanya berguling beberapa kali di lereng lalu menghilang. Hubungi Direktur Hua. Salah satu preman segera menghubunginya dan melaporkan kejadian tersebut. Tiba-tiba Hua Song menjadi gugup dan dengan cepat berbalik dan bergegas menuju lereng utara Gunung Qingmei. Jatuh di lereng ini memang berakibat fatal, namun tidak 100% fatal. Mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama dua kali. 10 tahun yang lalu, mereka terlalu ceroboh untuk membiarkan Thomas Skin dan John Skin melarikan diri. Thomas Skin seorang diri telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka. Jika mereka tidak membunuh mereka saat ini, apa yang akan terjadi nantinya? Pada saat ini, Thomas Skin dan John Skin tidak sadarkan diri di tanah setelah terjatuh di lereng bukit. Dari kejauhan, seorang lelaki tua berpakaian putih, menunggang banteng, datang dengan tenang. Melihat Thomas Skin pingsan di tanah, lelaki tua itu tersenyum. Bocah kecil, beruntung sekali, sampai hari ini pun kamu masih selamat. Setelah berbicara, lelaki tua itu mengambil labu yang tergantung di leher sapi itu, membukanya, dan memberi minum Thomas Skin. Ada satu kata yang tertulis di labu itu, Yansen. Hua Song dan 11 orang lainnya mengendarai 2 Land Rover berlari kencang di jalan di kaki gunung. Segera, menurut lokasi yang dijelaskan oleh para pengawal itu, mereka melihat Thomas Skin dan yang lainnya. Pada saat ini, Thomas Skin dan John Skin terbaring di tanah, penuh bekas luka, dan yang berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua yang sedang menunggang banteng. Lelaki tua itu berpakaian putih dan tampak seperti dewa tua. Direktur Hua, apa yang harus kita lakukan? Hua Song adalah orang yang kejam dan bengis, tidak hanya orang tua, bahkan nyawa perempuan dan anak-anak di matanya hanyalah seperti semut. Kejar mereka. Bunuh semua. Dr. Stranger, bab 601 Master bertindak. Mobil Deren Hua meningkatkan daya kudanya.
Dia menginjak pedal gas hingga habis, dan melaju dengan kecepatan penuh. Performa mobil Land Rover itu hampir dimainkan sampai beberapa poin hingga mencapai lebih dari 150 mil hanya dalam beberapa detik. Kecepatan seperti itu telah melewati batas kecepatan maksimum jalan tol, dan pada dasarnya orang yang tertabrak akan mengalami kematian. Ketika mobil itu melaju ke depan Thomas Keane, lelaki tua yang menunggangi kerbau itu perlahan turun dari punggung kerbau. Beberapa pengawal pun terkejut, lelaki tua itu turun. Darren Hua tersenyum dengan sinis dan berkata, "Tidak usah pedulikan dia, tabrak saja hingga mati." Bahkan jika lelaki tua itu melarikan diri, dia juga akan dikejar dan dibunuh bersamanya, karena mereka tidak boleh meninggalkan bukti apapun. Dalam sekejap mata, mobil Land Rover itu sudah melaju dengan cepat, dan lelaki tua itu pun mengangkat tangannya. Hembusan angin pun muncul. Lengan pakaian lelaki tua itu mengembang tanpa angin, dan gulma di sekitarnya bergoyang secara teratur seiring dengan angin sepoi-sepoi yang berhembus. Jika melihat ke bawah, mereka dapat menemukan bahwa gulma dan debu di sekitarnya berputar dalam lingkaran yang teratur, dan pusat lingkaran itu adalah lelaki tua berbaju putih itu. Siu. Mobil itu membawa hembusan angin dan langsung menabrak ke arah lelaki tua itu. Telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba jatuh. Brak. Satu telapak tangannya langsung menekan di atas mobil Land Rover itu. Terdengar bunyi hantaman yang keras, dan bagian depan mobil Land Rover itu langsung dihancurkan. Seluruh mobil itu pun tergencet. Rasanya seperti menabrak gunung yang besar. Telapak tangan lelaki tua itu langsung menghancurkan mobil Land Rover itu. Mesin depan langsung hancur, dan semua kaca bagian belakang pun pecah. Seluruh mobil itu tergencet, dan semua orang di dalamnya tewas. Mobil di belakang pun tercengang ketika melihat lelaki tua itu menghentikan mobil berkecepatan 150 mil dengan telapak tangannya. Ketenangan itu benar-benar menyeramkan. Dia sama sekali bukan manusia, dia adalah dewa tua. Direktur Hua juga sudah mati. Saat ini, mereka tidak berani diam saja. Mereka memasukkan gigi mundur, kemudian menginjak pedal gas hingga habis, dan mobil pun mundur dengan cepat. Namun, lelaki tua itu tersenyum tipis. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan beberapa jarum perak. Siu-siu. Seiring dengan suara jarum perak yang menembus udara, beberapa orang di dalam mobil langsung bersandar ke belakang. Jarum perak itu menembus kaca depan dengan sangat tepat dan menusuk ke bagian tengah alis mereka. Dalam lambaian tangannya, beberapa orang itu pun langsung terbunuh. Hampir sama dengan gerakan Thomas Keane, tetapi itu lebih tajam dan lebih tepat. Hanya dalam belasan detik saja, semua orang yang ada di dua mobil itu langsung tewas. Lelaki tua itu memapah Thomas Keane dan John Keane, lalu menaruhnya di punggung kerbau, kemudian memimpin kerbau itu sambil berjalan ke sebuah desa di kaki gunung. Entah berapa lama setelah itu, Thomas Keane kembali sadar. Setelah membuka matanya, dia merasa tubuhnya jauh lebih kuat dan bertenaga, dan tidak selemah sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Setelah kehilangan 2 tetes darah esensi dan berguling menuruni lereng bukit, bahkan jika dia tidak mati, dia juga pasti akan sekarat. Bagaimana dia tidak hanya baik-baik saja tetapi juga menjadi pulih dari sebelumnya? Begitu Thomas Keane mendongak, dia langsung tampak bahagia ketika melihat lelaki tua itu duduk di kursi di halaman. Master. Lelaki tua itu menoleh dan tersenyum dengan tipis. Orang yang bisa membuatmu mengorbankan 2 tetes darah esensi untuk menyelamatkannya, dia bukan ayahmu, kan? Thomas Keane tersenyum dan berkata, dia adalah paman keduaku. Master bisa langsung tahu apa yang terjadi dengannya dan paman keduanya, dia memang layak menjadi master. Thomas Keane tersenyum dengan canggung dan berkata, Master memang orang yang bijaksana, tolong bantu paman keduaku untuk mengobati penyakitnya. Yansen Ye mendengus dengan sinis dan berkata, apa perlu kamu memberitahuku?
Aku telah menyembuhkan kalian berdua. Cepat kemasi barang-barang kalian dan pergilah. Begitu mendengar itu, Thomaskin langsung berbaring lagi dan menghela napas. Tidak bisa, Master, kondisiku agak serius. Kamu masih harus memberiku minum beberapa teguk bir readermu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lain.